Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia membuat masyarakat kian khawatir. Banyak sekali dampak yang terjadi. Salah satunya adalah perubahan sistem cara bekerja dan juga belajar yang diberlakukan dari rumah. Namun ternyata banyak sekali permasalahan yang terjadi. Salah satunya adalah penurunan tingkat produktivitas baik belajar ataupun bekerja dari rumah. Nah, untuk membahas permasalahan tersebut, bersama kita sudah hadir Dr. Nurmalaka Panjaitan, psikolog MSDEA. Beliau ini adalah pakar psikologi sosial dan juga Kepala Divisi Sosiologi Pedesaan dan Pengembangan Masyarakat dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB University, atau yang akrab disapa Ibu Mala. Ibu Mala, apa kabar? Baik. Sehat Ibu Mala? Sehat dan selalu bersemangat. Selalu bersemangat. Ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ini kali kedua kita bertemu, ini luar biasa. Betul, Bu Mala, senang ya? sekali nih diberi kesempatan. Oke, baik Ibu Mala. Tadi kalau kita menyimak di awal, tadi saya sudah memaparkan bahwa ternyata dampak pandemi COVID ini adanya perubahan sistem bagi mereka yang bekerja atau mereka yang belajar. Ini semua diberlakukan WFH. Work from home dan juga study from home gitu. Nah, menurut Ibu sendiri Bu, secara psikologis apa sih Bu yang menyebabkan menurunnya produktivitas baik buat mereka yang belajar dari rumah atau juga bekerja dari rumah? Kalau menurut saya, nampaknya sudah terjadi kelelahan kita di karantina ya. Sehingga orang sudah mulai merasa bosan, apalagi kemudian tidak bisa berhubungan dengan teman-teman kan pada usia-usia tertentu, misalnya mahasiswa, SMA, itu kan tahap-tahap di mana orang membutuhkan bergaul dengan orang lain. Dengan kita diam di rumah terus, maka kesempatan itu jadi berkurang, dan juga walaupun ada media IT ya untuk berkomunikasi, nampaknya tidak cukup memuaskan gitu. Jadi orang mulai menurun sensitivitasnya pada bahaya COVID ini. Nah, jadi orang yang tadinya takut, motivasinya untuk patuh itu karena takut ya, mau kerja di rumah, studi di rumah itu karena takut. Sekarang itu motivasinya udah hilang, takut itu gitu loh. Nah, jadinya memang mesti ada usaha-usaha tertentu yang dilakukan seseorang atau mahasiswa ataupun orang yang bekerja untuk kembali bisa bersemangat dan produktif walaupun tetap diam di rumah. Baik, berarti memang harus ada segera penyesuaian ya Bu ya, baik buat mereka yang bekerja atau juga belajar dari rumah, harus bisa segera beradaptasi dengan sistem yang baru ini. Tetapi mungkin Bu, kalau kita melihat juga kan kadang-kadang ada ya orang yang ketika ada pandemi COVID, disuruh bekerja atau belajar dari rumah, justru mereka seneng. Iya. Karena banyak waktu buat rebahan katanya gitu ya. Tapi sebenarnya seperti apa sih Bu solusi yang tepat yang bisa kita terapkan atau bisa kita lakukan untuk tetap menjaga produktivitas supaya kita tidak bosan baik bekerja atau juga belajar dari rumah? Iya. Yang pertama memang yang membuat kita tetap produktif tentunya adalah sarana dan prasarana ya. Alat-alat dia bekerja, alat apa sih yang biasa dia gunakan harus tersedia dong di rumah. Demikian juga untuk yang studi, yang belajar di rumah ya. Tentunya fasilitas-fasilitas untuk belajar itu dapat terpenuhi ya. Lakukanlah berbagai cara agar bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dan kemudian juga kalau bisa di rumah tuh ada disediakan satu sudut ya untuk belajar dan bekerja. Ruangan khusus gitu ya Bu ya? Iya, nggak usah ruangan lah, sudut aja begitu Oke. ya. Jadi menyisihkan satu sudut gitu, di situ dia bisa jadi konsentrasi belajar. Nah, jangan lupa juga untuk membuat variasi-variasi ya dalam kegiatan itu, misalnya dengan olahraga, sekarang bersepeda, lari ya, olahraga apapun, mungkin ada yang yoga, yang di rumah gitu kan bisa senam lewat YouTube gitu kan. Nah, selain itu juga kan tadi yang saya katakan bahwa dia itu memang nggak perlu juga untuk merubah mindsetting ya. Jadi jangan berpikir bahwa kita itu kerja di rumah hanya untuk karena kita takut, tapi terlebih adalah untuk menjaga juga kesehatan orang lain begitu. Nah, satu lagi hal yang paling perlu diingat juga adalah kita tetap mempertahankan religiusitas ya.
Jadi kegiatan-kegiatan agama harus kita pelihara, terutama buat anak muda. Jangan stres ini diatasi dengan merokok atau narkoba atau melakukan hal-hal yang negatif lainnya. Jadi ketika stres itu terasa, lebih baik kita sharing dengan teman-teman lewat media sosial gitu kan ya. Dengan demikian stres ini bisa kita atasi. Oke, baik. Memang sangat menarik sekali perbincangan singkat kita ini, walaupun singkat tetapi kaya manfaat insya Allah ya Bu ya. Tapi satu hal yang bisa saya simpulkan dari perbincangan kita kali ini adalah dalam kondisi seperti apapun, baik kita belajar atau juga bekerja dari rumah, kita harus tetap bisa menjaga integritas kita dan tentunya kita harus segera menemukan variasi-variasi kegiatan baru agar kita tetap bisa menjaga produktivitas dalam bekerja atau juga belajar. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Mala sudah berkenan untuk berbagi kisahnya dan juga berbagi materi dengan kita semua di sini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Saya Haikal Saputra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.